tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar kita, aku, kamu, kita bertetangga. Mari kita bernyanyi. Yes. Pos dulu kan. Udah doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapak yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembalikan Tuhan untuk Bapak kami mohon Tuhan kepada aku seperti Tuhan dan berkat dari Allah juga amin. Berkat Tuhan semua. Terus penjelasan tema. Penjelasan tema untuk Advent pertama ini, kita menginginkan perasaan nyaman dan dihargai. Perasaan itu muncul pada saat bersama dengan orang-orang yang memiliki kesamaan, minat, budaya, dan berkepentingan. Seringkali hal ini menjadikan kita bersikap intoleran dan tidak adil. Padahal Tuhan menginginkan kita terbuka untuk mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Menjadi inspirasi dalam mewujudkan toleransi dengan mengasihi tanpa melihat perbedaan. Mari belajar mempraktekkan toleransi dimulai dari keluarga. Kita mulai aktivitas kita supaya kita membuktikan toleransi kita dalam keluarga kita. Pertanyaan pertama, sebaiknya kita menjawab dengan bergantian ya. Apa warna favorit kalian? Terus
saya sih warna hijau. Kalau saya warna biru. Kamu Warna hijau. jauh. Kuning lagi, Sar. Asik. Kuning. Saya ungu. Terus apa hobi kalian? Kalau aku sih hobinya berenang. Kalau saya bermain basket. Main game. Hobi saya waktu muda main gitar. Hobi saya masak. Hobi saya buat orang marah. Terus makanan yang paling kalian sukain apa sih? Kalau saya itu apa ya, ayam goreng kali ya enak tuh. Kalau saya nasi goreng. Ibu kacang hijau. Saya ikan mas ars. Ikan mas asin. Woi, so sweet berdua sama-sama ikan mas. Saya apa aja yang penting halal. Coba sih paling suka dipuji tentang apa sih masing-masing? Iya yang jelas sih kalau kita dipuji dengan kebaikan kita. Contohnya mah pengen dibilang saya cantik, pengen dibilang saya kurus gitu. Coba contohin apa maunya gitu. Apa ya? Kalau kurus sih nggak kurus sih kata Mas Kira. Itu bilang pas-pasan dong. Kan siapa tahu justru karena nggak ada yang bilang begitu pengen dipuji sama kita. Ya paling sih sikap ya bisa dicontoh sama dedek saya gitu dong. Ya maksudnya gini loh. Kebaikan kita gitu loh, apa yang kita lakukan sehari-hari mungkin bisa dipraktekkan sama orang gitu dengan kelakuan perbuatan gitu loh. Kalau dari segi gua dari aku ya, Wah, berarti kalau lo the best. iya kalau gua Kalau Andri. Apa ya? Next kali. Apa yang paling kamu pengen dipuji tentangmu gitu loh? Yang dipuji. Ya paling ganteng. ya mungkin salah satu itu kali ganteng. Wah, yang kita puji Andri ganteng. Kalau Bapak Lesti, Maksudnya yang mau dipuji. ya contohnya kamu pengen banget dipuji sama seseorang tentang apa, sesuatu yang pengen kamu dipuji. Contohnya kamu rajin banget atau apa? Apa yang dipuji sih? Bagus betul. Karena semua hidup manusia itu nggak ada yang sempurna. Ini rokoknya disempurnain. Kalau Amang, Kalau saya senangnya dipuji karena kebaikan. jadi kita puji tentang apa ini? Kebaikan lah. Misalnya pemberian terhadap sesama. Wah itu batu mangkuk kayak sekali. Saya senang dan menang. Oh begitu. Berarti coba ayo kita puji Pak Tumanggur bareng-bareng. Wow. Wah, sekali sih sudah mau beli kita. Kalau butuh mangkok, Saya senang dipuji kalau nyanyi. Oh, coba saya senang dipuji. Coba nyanyi. oh coba nyanyi. Nanti kita kasih nilai plus dan apa tuh gue sama Pak Tumanggur. Salah ada 1000. Aku senang nih. Hah? Ya kalau bisa Nyanyi dong, Dua. Nyanyi dong. Gue. Saya kan senang nyanyi. Kalau kita nggak senang nyanyi. Kalau kita nyanyi kan ada lagunya itu nanti itu. iya salah ini silakan. Lagu kesukaan Amang enak aja mau balik. Rapnya aja nih kalau enggak gitu. Rapnya kan enggak. Rapnya aja ya. Rapnya aja. Yang bisa orang tahu lagu ini aja. Oh dia nggak tahu lagu itu ya lagu pernikahan. Ini lagu-lagu Batak aja sih. Tahu kan udah. Aduh siapa lah kalau gitu. Aduh. Ini sih ya.
sih di antara kita ini yang paling bangun pagi? Jadi kalau yang merasa bangun siang jangan menjawab ya. Yang merasa bangun pagi. Saya. Oke, mantep Pak Kemakmur. Saya. Itu sih kalau Pagi kerja jam 5. Itu lagi siap pagi. Kalau saya dalam bekerja lama banget. Kan saya bilang kalau siang kerja dulu sama. Mantep ya. Kalau saya netral. Lanjut. Lagu favorit apa sih yang disukain? Kalau boleh sih dinyanyiin ya. Siapa lagu gereja? Lagu apa? Ada. Enggak. Jadi lagu favorit kita yang tentang gereja itu, lagu favoritnya aja kita ambil. Gereja dong. Iya. Ya, ini kan. Senang Senang lagi. Oh iya. Bagusan. Itu dari pos. Next, siapa sih di antara kita ini yang berkumpul di tengah-tengah ini yang paling rajin menabung? Saya Nabung di mana, Mas? koperasi. Oh, mantap. Kalau saya sih di itu Warung. di Carrefour, kalau enggak di warung. Sedih banget ya. Udah, yang lain ada? Kalau mau sama nasi kopi Sama kita, tidak ada menabung. Next, coba sebutin masing-masing tokoh favorit Alkitabmu. Kalau bisa sih saya minta dijelasin kenapa suka favorit Alkitab itu. Dimulai, siapa yang mau? Favorit. Kalau enggak, contohnya nama pelindung deh boleh disebutin. Kenapa awalnya itu ngambil nama pelindung itu? Kenapa? Dia nama baptis. Boleh dari siapa? Andit. Ya, saya nggak ada nama itu ya gitu. Tapi tokoh Alkitab itu siapa tahu ada yang favorit. Bisa dijelasin. Kenapa Mutu Mangkor suka Matius? karena di situ di dalam penjelasan yang tentang keseharian kita lah. Juga masuk dengan kita. Pantas sama sendiri Matius. Tapi Matiusnya sendiri nggak tahu arti namanya. Ada lagi? Next. Next. Kalau Petrus, Nggak tahu. nama kita kamu kayaknya Petrus ya? Kenapa? Nama kamu favorit nama pelindung kamu Petrus. Bisa minta jelasin apa sih Petrus itu dalam Alkitab artinya gitu? Petrus.
sebenarnya Bisa Pak? ya Bisa? Petrus itu sebenarnya memang kebanyakan orang pada Penyayang. bilang itu Tetapi penyangka. sebenarnya sih kalau dalam tokoh Alkitab. Alkitab itu sebenarnya memang dia lebih lebih diingatnya itu menyangkal 3 kali pada saat Tuhan Yesus itu ditangkap, Betul. digojoi lah di situ. Apa? Dia sebenarnya itu Mengasihi. benar-benar mengasihi banget dan benar-benar pengikut dan benar-benar murid Tuhan Yesus banget lah. Ibarat kata seperti itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Next, yang terakhir, masing-masing dari kita merasa dicintai, apakah dicintai, dipuji, dipeluk, disayang, atau diberi hadiah? Aku ditemani. Oh ya, ditemani. Terus, Saya lebih cintai. karena nggak jomblo ya? Sedih banget sih Pak. Kalau saya sih dicintai. Yang jelas kan aku lebih suami. Kalau Anda merasa pengen dicintai atau disayang, ditemani, atau dipeluk, atau diberi hadiah, merasa pengen apa? Yang banyak hadiah. Bisa saya beri hadiah ya. Yang terakhir, Ya saya juga ya perlu dikasih hadiah lah udah tua apalagi. Iya. Ya monggo sudah dikasih Kasih hadiah hadiah. bener. Biasanya Iya. Apalagi nanti mau hari utaknya dikasih hadiah. berarti nanti Bapak punya mantu kan? Minta mantunya aja ya. Kalau Ibu termonggok, ditemani tadi. Oh, ditemani ya? Iya. berarti mau ditemani teman. Banyak teman, emang lebih indah. Oke, aktivitas kita saat ini sampai di situ saja. Kita lanjut untuk bacaan untuk hari ini. Dibawakan oleh Terus di malam ini. Ya, kita buka dengan bacaan dari 1 Korintus ayat 10 sampai yang 17. Tetapi aku menasihati kamu demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekali dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu baptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya kita bernyanyi untuk lagu kemudian.
bacaan sedikit yang membangun niat. Mungkin ada sedikit ya, boleh sharing sih nanti. Di sini membangun niat. Bagaimana bentuk sikap toleransi yang ada di keluarga dan sekelilingku? Itu yang pertama dibahas. Dan yang kedua, hal-hal baik apa yang terjadi ketika toleransi dilakukan? Mungkin bisa digabungkan aja sih ya, siapa yang mau sharing di antara kita gitu. Sedikit saja intinya yang supaya ada inti dari Advent pertama ini. Iya, membangun niat. Bagaimana bentuk sikap toleransi yang ada di keluarga dan sekelilingku, sekeliling kita di antara keluarga kita lah. Bagaimana bentuk sikap toleransi dalam keluarga kita ini gitu. Ya, atau sekeliling kita dalam kerjaan kita gitu. Siapa yang mau sharing di antara kita? Terus hal-hal baik apa yang terjadi ketika toleransi itu dilakukan? Boleh sharing, siapa yang mau sharing? Pertama, kerjasama yang toleransi itu saling mengerti kan begitu. Ibaratnya pekerjaan di rumah tanpa disuruh dikerjakan, tanpa diperintah, kita harus saling mengerti dan bagaimana supaya toleransi tadi keluarga itu, dan juga sama-sama tetangga juga kita ya seperti itu sikap kita harus saling mengerti, menjaga perasaan, kerjasama. Itu yang menurut saya kutip di dalam apa ini undang-undang. Ada yang mau sharing lagi? Sharing nggak? Masalah toleransi. Iya, masalah toleransi. Kita harus dulu dari rumah, misalnya saling bantu, saling kerja sama. Jadi karena di rumah itu banyak pekerjaan. Kalau hanya satu orang itu tidak ada toleransi. Jadi kalau toleransi itu ambil pekerjaan masing-masing tanpa disuruh. Jadi ini harus kita bangun niat. Semenjak dari ini pertemuan atau pertama, jadi harus itulah bangun niat itu. Nanti kedepannya, mulai sekarang kedepannya, mari kita kerjasama tanpa disuruh. Apa yang seharusnya diberesin tanpa diperintah, ya dikerjakan masing-masing. Jadi tadinya sebelum Advent pertama ini sebelumnya kita mengerjakan seperti itu, ya itulah kita bangun niat kita di hati kita, depannya nanti kita saling bekerja sama di dalam hal segala apapun, baik menjadi anak, baik menjaga anak, dan menjaga rumah tangga itu. Apalagi suami istri, khususnya bagi keluarga yang meninggal. Jadi belum lebih memahami bagaimana seharusnya menjalankan supaya keluarga itu tetap utuh. Nah, kita kerjasama. Jadi makanya berat sama dipikul, ringan sama, jadi itulah berarti ada toleransi dalam bersama. Jadi itulah dalam keluarga. Ingat
berikutnya juga kita bisa melakukannya dengan sama sempurna lagi. Terima kasih. Dan yang terakhir kita doa penutup dibimbing oleh saya ucapkan terima kasih. Yang kami keluarga besar Pepundulu Tumanggur mengucapkan selamat Advent pertama kami telah selesai melaksanakannya. Terima kasih.